Life here is very difficult. We work hard every day, but it is never enough. Oke guys, pernah gak sih kalian ngerasa udah kerja keras banting tulang, udah coba ikutin semua aturan, tapi kok rasanya hidup di Indonesia gini-gini aja? Atau malah makin susah? Kalau kalian pernah ngerasain itu, kalian gak sendirian. Gue cinta banget sama Indonesia. Gue yakin kalian juga. Tapi cinta bukan berarti kita harus tutup mata sama masalah yang ada kan? Di video kali ini gue mau kita jujur-jujuran. Gue udah ngumpulin 7 alasan berdasarkan pemikiran gue dan obrolan sama banyak temen. Kenapa hidup di negeri kita tercinta ini kadang terasa susah banget. Ini bukan pesimis, tapi buat jadi bahan refleksi kita bersama. Mari kita mulai. Alasan 1, pajak yang besar tapi nggak kelihatan hasilnya. Yang paling sering kita rasain setiap hari, pajak yang besar. Coba deh pikirin, kita beli makan di resto kena PPN 11%. Kita kerja, gaji dipotong PPh. Beli barang online kena pajak. Beli kendaraan bayar pajaknya setiap tahun. Hampir semua transaksi kita ada pajaknya. Secara teori ini bagus. Pajak itu kan buat membangun negara. Tapi pertanyaannya, hasilnya kemana? Kita bayar pajak mahal-mahal, tapi masih sering lihat jalanan di depan rumah kita bolong-bolong. Fasilitas kesehatan, BPJS misalnya. Kita tahu sendiri antrean kayak apa. Transportasi umum belum merata. Jadi sering banget muncul pertanyaan di kepala. Duit pajak gue sebenarnya lari kemana sih? Perasaan membayar tanpa menerima. Ini yang bikin nyesek. Alasan kedua, sekolah gak guna, sistem pendidikan yang kurang relevan. Sekolah yang kurang guna bukan berarti sekolah itu gak penting ya. Penting banget, tapi sistemnya. Kita menghabiskan 12 tahun, bahkan lebih buat belajar. Kita disuruh hafal nama-nama pahlawan, rumus-rumus fisika yang rumit, tapi seringkali kita gak diajarin cara berpikir kritis, cara menyelesaikan masalah, atau bahkan skill dasar finansial. Akibatnya banyak banget sarjana yang lulus bingung mau kerja apa. Apa yang dipelajari di bangku sekolah atau kuliah seringkali gak nyambung sama yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kita harus belajar lagi dari nol. Pendidikan yang seharusnya jadi eskalator buat naik kelas sosial, kadang malah cuma jadi formalitas buat dapat selembar ijazah. Alasan ketiga, lapangan kerja yang sempit. Ini nyambung sama poin sebelumnya. Susahnya cari pekerjaan yang layak. Setiap tahun ada jutaan lulusan baru, tapi lapangan kerja berkualitas yang tersedia gak sebanding. Persaingan ketat banget. Sekalinya dapat kerja, gajinya seringkali mepet UMR. Yang buat hidup di kota besar itu bener-bener harus pinter ngatur nafas. Belum lagi fenomena orang dalam yang masih kental banget. Kadang skill dan kualifikasi kita kalah sama koneksi. Ini bikin frustasi. Banyak anak muda akhirnya terpaksa ambil kerjaan apa saja, bahkan yang gak sesuai sama passion atau pendidikannya, demi bertahan hidup. Mimpi buat punya karir yang cemerlang rasanya makin jauh. Alasan keempat, korupsi di mana-mana. Korupsi ini udah kayak rahasia umum, dari ngurus KTP, SIM sampai proyek triliunan rupiah. Selalu ada celah buat korupsi. Korupsi ini akarnya semua masalah. Kenapa jalan rusak? Mungkin dananya dikorupsi. Kenapa layanan publik jelek? Mungkin anggarannya disunat. Dampaknya itu langsung ke kita. Uang rakyat yang seharusnya bisa dipakai buat bangun sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih canggih, atau menciptakan lapangan kerja, malah masuk ke kantong segelintir oknum. Korupsi ini yang bikin kepercayaan kita kepada pemerintah dan sistem jadi luntur. Alasan kelima, budaya gila hormat. Untuk yang kelima ini soal budaya gila hormat. Di Indonesia kita diajarkan buat hormat sama yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi. Itu bagus, tapi seringkali kebablasan jadi budaya gila hormat atau feodalisme terselubung.
Senioritas lebih penting daripada kompetisi. Jabatan lebih dihargai daripada ide. Di dunia kerja misalnya, banyak anak muda yang punya ide brilian tapi takut buat ngomong karena sungkan sama atasan. Mengkritik dianggap tidak sopan. Yang penting asal bapak senang. Budaya ini membunuh inovasi dan membuat orang yang kompeten jadi males buat berkontribusi. Kita jadi terjebak di cara-cara lama yang sudah nggak relevan. Alasan keenam, banyak preman. Poin keenam, banyaknya preman dalam berbagai bentuk. Preman di sini bukan cuma soal orang yang berbadan besar yang malah di pasar ya, tapi sistem premanisme dalam skala kecil yang ada di sekitar kita. Tukang parkir liar yang tiba-tiba muncul pas kita mau keluar, uang keamanan buat buka usaha kecil atau pungli-pungli lainnya. Hal-hal kecil kayak gini kalau terjadi setiap hari bikin capek mental. Kita jadi merasa gak aman dan selalu was-was, seolah-olah ada pajak tidak resmi yang harus kita bayar ke oknum-oknum tertentu cuma buat bisa beraktivitas dengan tenang. Rasa aman yang seharusnya jadi hak dasar malah jadi barang mahal. Alasan ketujuh, orang pintar malah dimusuhi. Dan yang terakhir ini paling menyedihkan, ketujuh, orang pintar dan inovasi malah dimusuhi atau tidak didukung. Sejarah kita punya banyak contoh. Almarhum Pak Habibie, seorang jenius yang visinya soal industri dirgantara seringkali dianggap sebagai mata di negerinya sendiri pada masanya. Contoh yang lebih baru, Ricky Elson, pencipta mobil listrik Selo. Karyanya luar biasa, tapi di sini dipersulit regulasi dan birokrasi sampai akhirnya dia lebih dihargai di luar negeri. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena inovasi mereka mengancam zona nyaman pihak-pihak tertentu, atau mungkin karena kita punya crab mentality, mental kepiting, yang gak suka lihat orang lain lebih sukses dan berusaha menariknya ke bawah. Akibatnya banyak talenta bangsa yang akhirnya memilih berkarya di luar negeri. Kita mengalami brain drain yang luar biasa. Jadi setelah mendengar 7 poin tadi, apa kita harus benci sama Indonesia? Tentu tidak, justru sebaliknya. Pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya siapa sih yang gak cinta sama Indonesia? Negara ini indah, budayanya kaya, makanannya enak luar biasa, orang-orangnya sebenarnya hangat. Tapi kenapa bisa seperti ini? Kenapa potensi sebesar ini seolah-olah terhambat oleh masalah-masalah yang sama dari tahun ke tahun? Mungkin mengakui dan membicarakan masalah-masalah ini secara terbuka, kita bisa mencari solusinya. Dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan kita, sampai kita menuntut perubahan yang lebih besar.